Halo Halo semuanya. semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membawakan materi Kerajaan Majapahit. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami perkenalkan diri dahulu. Jadi saya Ngurah Bagus Dikawiasan nomor absen 25. Saya Gusti Aragung Sipa Gusti Prabu nomor 5. Saya Ika Diara Dewa Wicaksana, absen 12. Nah, selanjutnya materi Majapahit akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Melalui ekspansi besar, Majapahit menguasai hampir seluruh Nusantara, termasuk wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kejayaan ini tercatat dalam negara Kertagama dan didukung oleh beberapa bukti sejarah seperti prasasti dan situs arkeologi. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi setelah runtuhnya Singasari akibat serangan Jayakatwang. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri dan membuka pemukiman di Hutan Tarik. Ia kemudian memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang, lalu berbalik menyerang Mongol hingga mereka mundur. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan Majapahit dan menjadi raja pertama dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Selanjutnya adalah silsilah kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya atau Kertajasa Jayawardana yang ada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua adalah Jaya Negara dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat ada Hayam Wuruk dari atau Raja Sanagara dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kelima ada Wikramadana dari tahun 1349 sampai 1209 Masehi. Maksudnya 1429 Masehi. Yang keenam ada Suhita dari tahun 1429 Masehi sampai 1447 Masehi. Yang ketujuh ada Kertawijaya atau Brawijaya I dari tahun 1447 Masehi sampai 1451 Masehi. Yang ke-8 ada Rajasawardana ya atau Brawijaya II dari tahun 1451 Masehi sampai 1453 Masehi. Yang ke-9 ada Girisa Wardana ya atau Brawijaya III dari tahun 1456 Masehi sampai 1466 Masehi. Yang 10 ada Singhawi Kramadana atau Brawijaya IV dari tahun 1466 Masehi sampai 1468 Masehi atau bisa disebut dengan Putra Girisawardana. Yang ke-11 ada Kertabumi atau Brawijaya V dari tahun 1468 Masehi sampai 1478 Masehi atau Putra Singhawardana dan raja terakhir Majapahit sebelum keruntuhannya. Selanjutnya adalah masa kejayaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1349 Masehi. Didukung oleh Sumpah Palapa, Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara sebelum menikmati kenikmatan duniawi. Keberhasilan ini menjadikan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang makmur dengan hubungan dagang internasional. Budaya berkembang pesat terbukti dari negara Kertagama dan banyaknya candi. Namun setelah Hayam Wuruk wafat, konflik internal mulai melemahkan kerajaan. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Majapahit berbentuk monarki, di mana raja berkuasa sebagai pemimpin tertinggi. Raja didampingi oleh Majapahit seperti Gajah Mada yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan militer. Wilayah Majapahit dibagi menjadi beberapa provinsi yang dimana oleh para bangsawan keluarga kerajaan. Setiap provinsi memiliki penguasaan daerah yang bertanggung jawab kepada raja. Hukum di Majapahit mengikuti kitab Gutawarmana
yang mengatur tata pemerintahan dan kehidupan sosial. Sistem ini membantu Majapahit mengelola wilayah luas dan menjaga kestabilitasan kerajaan. Selanjutnya ada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dimulai dari sosial, masyarakat terbagi menjadi bangsawan, rakyat, dan budak. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat dalam sistem sosial meskipun kasta tidak seketat di India. Biasanya ada ekonomi. Majapahit berkembang berbagai kerajaan lain dengan sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pelabuhan seperti Ujung Galuh menjadi pusat daging internasional, sementara pajak mendukung pemerintahan. Misalnya ada budaya. Sastra berkembang dengan karya seperti Negara Kertagama dan Sutasoma. Arsitektur candi seperti Candi Tikus dan mencerminkan kejayaan seni Hindu-Buddha menjadi kepercayaan utama tetapi tetap menghormati tradisi lokal. Misalnya faktor keruntuhan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada perang Prerek pada tahun 1405 sampai 1406 melemahkan stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua ada kelemahan ekonomi akibat perang nasional dan bangkitnya Kesultanan Malaka. Yang ketiga, penyebaran Islam mengurangi pengaruh Majapahit dengan banyak rakyat beralih ke kerajaan Islam. Yang keempat ada serangan kesultanan. Demak pada tahun 1527 yang dipimpin oleh Raden Patah menghancurkan sisa kekuatan Majapahit menyebabkan keruntuhannya. Selanjutnya ada Perang Bubat. Perang Bubat pada tahun 1357 terjadi ketika kerajaan Sunda mengirimkan rombongan untuk menikah Diah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Namun Gajah Mada menganggap pernikahan ini sebagai bentuk penyerahan kekuasaan yang memicu pertempuran di lapangan Bubat. Prabu Lingga Buana dan pasukan gugur, sementara Diah Pitaloka diduga melakukan balapan. Peristiwa ini memperburuk hubungan antara Majapahit dan Sunda serta melemahkan posisi Gajah Mada. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya peninggalan kerajaan Majapahit. Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu 1294 Masehi menceritakan pelarian Raden Wijaya ke desa Kudadu sebelum mendirikan kerajaan Majapahit. Selanjutnya Prasasti Canggu. Prasasti Canggu yang ada 1358 Masehi memuat daftar desa penyeberangan sungai pada Majapahit. Selanjutnya ada Prasasti Balawi. Prasasti Balawi adalah peninggalan Majapahit yang berisi informasi tentang pemerintahan dan pengelolaan wilayah, ditulis dalam aksara Jawa kuno dan Sanskerta. Prasasti ini menjadi bukti penting administrasi kerajaan. Selanjutnya, Prasasti Sukamerta. Sukamerta yang ada sejak 1296 Masehi berisi tentang pengangkatan Diah Wijaya sebagai Raja Majapahit. Selanjutnya, keunikan kerajaan Majapahit. Keunikan kerajaan Majapahit. 1. Sumpah Palapa. Janji Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sebelum menikmati kesenangan duniawi. Yang kedua, kerajaan maritim dan agraris. Majapahit sukses dalam perdagangan internasional sekaligus kuat dalam pertanian. Yang ketiga, pusat perdagangan Nusantara, menguasai jalur perdagangan maritim dan menjalin hubungan dengan Tiongkok, India, dan Arab. Yang keempat, sistem pemerintahan terstruktur, dibagi dalam provinsi yang dipimpin para dengan hukum kitab Kuta Ramanawa. Yang kelima, warisan budaya yang kaya, meninggalkan prasasti, candi, dan karya sastra seperti Nagara Kertagama. Yang keenam, pengaruh budaya Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Meski mayoritas Hindu Buddha, Majapahit tetap menghormati kepercayaan asli Nusantara. Yang ketujuh, keruntuhan dan warisan. Meskipun runtuh akibat perang
perang Paragreg dan serangan Demak pada 1527, pengaruh masih terasa dalam budaya Indonesia modern. Selanjutnya, kesimpulan. Majapahit adalah kerajaan maritim yang mencapai kejayaan di era Hayam Wuruk dengan dukungan Gajah Mada melalui Sumpah Palapa. Memiliki sistem monarki terstruktur, hukum kitab Utara Mana, dan budaya yang berkembang pesat. Kemundurannya disebabkan oleh perang Paragreg, melemahnya ekonomi, dan serangan Kesultanan Demak 1527. Warisan Majapahit tetap berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Dan itulah kesimpulan dari presentasi kami. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima Terima kasih. kasih. Dadah. Om